Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya kita boleh terus ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sepanjang tahun baru ini. Baik, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan sungguh kami bersyukur oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, kami mau lebih lagi ya Tuhan, intim dengan Engkau. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa di surga, berkatilah akan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong memampukan kami, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sepanjang bulan Januari 2021 ini, gereja kita mengambil tema tentang kerinduan Allah bagi gerejanya. Dan secara khusus hari ini, di minggu pertama di bulan Januari 2021 ini, untuk mengawali tahun yang baru ini, kita akan merenungkan sebuah tema tentang membuka mata hati. Satu kerinduan Allah bagi gerejanya, yakni orang-orang percaya, adalah agar kita dapat mengenalnya dengan benar. Untuk itu, kita perlu untuk membuka mata hati kita, agar kita dapat mengenalnya dengan benar, yakni melalui firman-Nya. Sehingga kita dapat mengalami segala janji-janji dan berkat-berkat rohani yang Allah berikan, yang telah Allah janjikan, bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai warga negara Indonesia, saya yakin dan percaya kita semua mengenal Presiden Joko Widodo, bukan? Akan tetapi pengenalan kita tentu hanya sebatas pengetahuan. Pengenalan yang sebatas tahu saja bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau pernah menjadi wali kota Solo, beliau pernah menjadi gubernur Jakarta. Hanya sebatas itu. Demikian pula ketika kita mengenal mungkin rekan kerja kita, tetangga kita, orang-orang lain yang kita kenal. Mungkin kita hanya mengenal mereka sebatas pengetahuan saja. Kita tidak mengenal lebih dalam orang-orang tersebut.
Berbeda dengan sepasang kekasih yang sedang berpacaran tentunya. Dikatakan bahwa masa-masa pacaran adalah masa di mana sepasang kekasih itu saling mengenal sebelum memutuskan untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi ketika sudah berumah tangga, kita tahu tidak sedikit kita dapati bahwa ternyata pengenalan pada masa pacaran ternyata tidaklah membuat mereka sungguh-sungguh mengenal satu sama lain. Itu semua terjadi karena kita mengenal hanya sebatas pengetahuan saja, tidak mengenal sampai kedalaman hati. Lalu bagaimana dengan pengenalan kita pada Allah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengenal Allah dengan benar, firman Tuhan yang telah kita baca tadi memberitahukan kepada kita bahwa tanda kita mengenal Allah ialah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apabila ada orang yang mengaku mengenal Allah tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dikatakan ia adalah seorang pendusta dan tidak pernah ada kebenaran di dalamnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mengenal Allah sementara kita tidak pernah menuruti perintah-perintahnya. Sama seperti orang yang tahu begitu banyak hal-hal yang baik, tetapi ia tidak pernah melakukan hal baik sekalipun dalam hidupnya. Dalam hal ini saya mau katakan, yang penting bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang akan kita renungkan hari ini adalah bahwa pengenalan akan Tuhan mengharuskan kita untuk mentaati perintah-perintahnya dan berjalan seturut dengan teladan kehidupan Kristus. Tentu kita bertanya, apa perintah-perintah Allah bagi kita sehingga kita dapat dikatakan mengenal Allah? Perintah yang dimaksudkan ialah supaya kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, Yesus mengatakan dengan jelas, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum, itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum atau perintah kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, perintah untuk saling mengasihi, itulah yang Allah inginkan dari kita dalam mengenalnya. Itulah sebabnya dikatakan jika kita mengaku mengenal Allah tetapi masih membenci saudara kita atau orang lain, maka sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Orang seperti itu disebut sebagai seorang pendusta. Mengapa banyak orang yang mengaku mengenal Allah tetapi masih memiliki rasa benci dan dendam, iri hati kepada orang lain? Itu karena ia mengenal Allah hanya sebatas pengetahuan semata. Apabila kita hanya mengenal Allah sebatas pengetahuan saja, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi Allah. Ingat, saudara, yang penting bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Maka untuk itu kita butuh membuka mata hati rohani kita, agar Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa dan memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah dan juga sesama. Itu semua dimulai dari hati kita, bukan dari akal budi atau pengetahuan kita. Itulah sebabnya kalimat pertama Yesus, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan barulah ia akhiri, dengan segenap akal budimu. Pengenalan kita akan Allah harus dimulai dari dalam hati kita, bukan dari akal budi atau pengetahuan kita.
Itulah sebabnya pemazmur seringkali mengungkapkan kekaguman dan kerinduannya pada Allah. Itu ia ungkapkan lahir dari dalam hatinya. Pemazmur sering mengungkapkan demikian. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku ingin memegang Taurat-Mu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Aku memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Kemudian pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuka mata hati kita agar kita dapat mengenal Allah dengan benar, yakni dengan melakukan perintahnya untuk saling mengasihi, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama kita. Itulah sebabnya seorang penulis, seorang pengkhotbah besar yang bernama Dallas Willard, dalam salah satu bagian bukunya yang berjudul Renovation of the Heart, ia menuliskan bahwa kebutuhan terbesar umat manusia adalah pembaharuan hati, yaitu suatu tempat di dalam diri manusia yang daripadanya sikap, pilihan, dan tindakan kita itu berasal. Oleh karena itu, pengenalan kita akan Allah selalu berkaitan dengan proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengubah hati kita menjadi seperti hati Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat renovasi hati ini terjadi, maka hal-hal yang muncul ke permukaan dari kehidupan seorang Kristen adalah karakternya, merupakan karakter daripada cerminan dari karakter Kristus. Itulah sebabnya Dallas Willard mengatakan bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah renovation of the heart. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengenal Allah dengan benar, mari mulailah dari hati kita, bukan dari pengetahuan kita, bukan dari akal budi kita. Maka itu akan berdampak kepada sikap dan juga perilaku atau tindakan kita, sehingga perintahnya untuk saling mengasihi akan kita dapat kerjakan. Apabila kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh melalui kedalaman hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini jugalah yang menjadi satu pergumulan dari seorang Rasul Paulus, khususnya bagi jemaatnya yang ada di kota Efesus. Paulus menulis surat dalam sebuah doa kepada jemaatnya di kota Efesus, agar mereka sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus, kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di sana Paulus menuliskan, dikatakan bahwa senantiasa ia mengingat mereka dalam doa-doanya. Dan Paulus meminta kepada Allah agar ia memberikan kepada jemaatnya roh hikmat dan wahyu. Untuk apa, saudara? Untuk mengenal Allah dengan benar. Supaya Allah menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi kita melihat kata hati muncul di sini. Jadi betapa penting kita membuka hati untuk kita boleh mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
apabila selama ini saudara menyangka sudah mengenal Allah, namun pada kenyataannya saudara belum bisa mengampuni orang lain, saudara belum bisa mengasihi orang lain, masih ada dendam, masih ada iri hati, masih ada rasa benci dalam diri saudara sekalian. Mungkin saja mata rohani saudara masih tertutup. Mungkin saja selama ini saudara mengenal Allah hanya sebatas pengetahuan semata, sehingga membuat saudara terus menjadi seorang pendusta di mata Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau mengawali tahun yang baru ini dengan kita mau datang kepada Allah, mohon kepada Tuhan supaya Dia membukakan mata rohani kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenalnya dengan benar, supaya kita dapat mengasihi Allah dan juga sesama dan melakukan perintah-perintahnya, sama seperti Allah Bapa yang telah terlebih dahulu mengasihi umat manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sudah familiar bagi kita. Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi saya mau mengatakan, biarlah kita mau mengawali tahun yang baru ini dengan kita mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Mengenalnya dari kedalaman hati kita. Jikalau selama ini kita hanya mengenalnya sebatas pengetahuan saja, mari Bapak Ibu, kita mau merenovasi hati kita. Kita mau merenovasi hidup kita, supaya kita boleh diubahkan. Supaya kita tidak lagi disebut sebagai seorang pendusta, tetapi biarlah kita boleh didapati sungguh kita mengenal Allah dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Kita mengenalnya tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi kita mengenal Allah melalui kedalaman hati kita. Mari buka mata rohani kita, untuk biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menolong kita, memampukan kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingatlah, yang penting bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Mulailah dengan membuka mata rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami hanya mengenal Engkau sebatas pengetahuan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami boleh diingatkan supaya kami boleh mengubah, merenovasi hidup kami dengan mengenal Engkau melalui kedalaman hati kami. Sehingga apa yang kami lakukan, karakter, perilaku, sikap yang kami munculkan dalam kehidupan kami, boleh berasal sungguh daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Sekali lagi bila Engkau yang menuntun, memelihara, menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30.
Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.